Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Masih. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Marcella, Hadir. Ayu, Hadir Ibu. Farah. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, anak-anak siap belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. 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 Semangat. Belajar matematika pasti bisa. bisa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar salah satu bangun ruang lagi, melanjutkan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tabung ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bangun ruang tabung. Nah, hari ini bangun ruang apa yang akan kita pelajari? Oke, kita lihat dulu gambar di sini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa? Tuh, ada Hosi, ada Ayu lagi liatin apa itu? Tumpeng. Tumpeng. Nah, kalau kita lihat kira-kira tumpeng itu membentuk suatu bangun ruang atau tidak ya? Iya. Iya? Iya. Bangun ruang apa kira-kira? Kerucut. Nah, ada yang sudah tahu ya. Hari ini yang akan kita pelajari itu adalah bangun ruang kerucut. Wah, kok bisa ya tumpeng juga membentuk bangun ruang? Ya, tentu saja ya. Jadi, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Jadi banyak di sekitar kita itu benda-benda atau bahkan mungkin ini makanan ya, membentuk bangun ruang. Nanti kita akan pelajari tumpeng juga ada tingginya, ada jari-jarinya. Nanti ya kita akan pelajari di unsur-unsur kerucut. Oke, sekarang nah maka dari itu diharapkan hari ini kalian semua bisa mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang kerucut, kemudian juga bisa menemukan rumus dari rumus volume dari kerucut, kemudian juga bisa menghitung soal penyelesaian masalah kontekstual juga tentang volume kerucut. Seperti itu ya. Oke, baik, sebelum mengenal lebih jauh tentang kerucut, kita ingat kembali bangun ruang yang ada pada layar ini. Bangun ruang apa ini namanya, Selfie? Kerucut. Tabung. Ini tabung ya. Jangan lupa. Kan itu udah dipelajari ya. Kira-kira unsur-unsur dari tabung ini ada apa saja? Coba lihat di gambar ya. Di tabung itu ada apa, Amira? Ada tingginya, ada jari-jari karena alasnya bentuknya lingkaran. Oke, kalau volume dari tabung apa, Ayu? Volume dari tabung. Nah, siapa yang tahu? Kali. Pi R kuadrat T. Betul. Pi R kuadrat yaitu alas lingkarannya dikali dengan tinggi. Ya, jangan lupa ya, itu adalah volume dari tabung. Oke. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu sekarang adalah kerucut. Kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak. Sisi lengkung pada kerucut disebut selimut kerucut ya. Jadi alasnya sama dengan tabung, alasnya yaitu lingkaran, sama ada tingginya juga, tetapi memiliki satu titik puncak. Bedanya kalau di tabung itu lingkarannya ada berapa? Ada dua ya, di alas dan juga di tutupnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada beberapa contoh benda lain yang berbentuk kerucut selain dari tumpeng. Di sini ada apa? Ada topi ulang tahun ya. Terus ada kon es krim dan masih banyak lagi. Oke.
Sekarang kita lihat kira-kira bagian-bagian apa saja yang terdapat pada kerucut. Apakah sama dengan bangun ruang tabung tadi ya? Oke, kita lihat. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada kerucut itu ada titik puncak, itu yang di atas ya. Titik puncak apa? T. Kemudian alasnya berbentuk apa? Lingkaran AB ya. Kemudian jari-jarinya, jari-jari itu apa? Jarak dari titik pusat ke lingkaran, yaitu ruas garis apa? A, O atau B. Ya, OB. Kemudian diameternya ruas garis AB. Kemudian tinggi kerucutnya atau T-nya yaitu ruas garis T. Kemudian ada garis pelukis yaitu ruas garis TA atau T. Nah, awas ya, jangan keliru antara garis pelukis dengan tinggi kerucut. Jadi kalau tinggi kerucut itu ditariknya dari ini ya, alas kerucutnya ke titik puncak. Titik puncaknya di sini. Sedangkan garis pelukis itu, nah kalau kita perhatikan antara jari-jari, kemudian tinggi kerucut dan garis pelukis ini membentuk segitiga siku-siku. Maka kalau misalkan nanti diketahui jari-jari juga tingginya, lalu kita ingin mencari garis pelukis, berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Kemudian ada selimut kerucut. Selimut kerucut itu sisi lengkungnya yang menghubungkan alas, lingkaran, dan titik puncak. Gitu ya. Oke, bisa dipahami itu adalah unsur-unsur dari kerucut. Selanjutnya, bagaimana menghitung volume kerucut? Apakah ada kaitannya ya dengan bangun ruang yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tabung? Kira-kira ada atau tidak? Oke, penasaran? Oh, yang penasarannya Amira aja, yang lain penasaran? Penasaran. Oke, supaya kalian tidak penasaran, kita akan melakukan percobaan ya. Di sini Ibu sudah ada tabung dan kerucutnya. Ya, Ibu bawa MBG juga di sini. Ya, berasnya. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana? Udah tiga. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Sebentar saya makan. Berasnya jangan dimakan ya. Jadi saya ayam. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Di sini Ibu ada lembar LKPD-nya juga. Kelompok 1 ya, 2, 3. Oke, yang harus kalian lakukan adalah mengisi tabungnya dengan beras sampai penuh, tetapi berasnya dituang dulu ke kerucut ya. Jadi kalian isi kerucutnya sampai penuh dengan beras, lalu tuangkan ke tabung. Nah, nanti kalian hitung berapa kali pengisian tabungnya dengan menggunakan kerucut hingga penuh. Kemudian kalian nanti tuliskan hasilnya di LKPD ya. Nah, di situ di LKPD-nya sudah ada isian yang kalian bisa isi dari hasil percobaan. Oh, semakin Tadi dikasih dia. tadi udah dikasih dibilang ya. Jadi masuk kelompok 1. Kita mau ke kelompok ya.
Sama. Itu kegedean. Tapi kalau ini aku belum selesai. Kamu dapat berapa kerucut? Baru satu. Ini apa ada 3 ya? Kalau aku dikit lagi. Oke, jangan lupa nanti hasilnya ditulis di A43 ya. Sudah diisi A43-nya? Udah kurang lagi. Kurang, berasnya ada yang kurang? Kurang beli. Boleh ya, sekolah. Sudah? Oke, kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan Rosid Ya. maju ke depan terlebih dahulu. Di sini yang kelompok 1 kalian dapatkan kira-kira bagaimana? Oke, boleh sini. Oke, terima kasih Rosi ya, kelompok 1. Coba semuanya perhatikan ke depan. Kelompok 1 mendapatkan dari hasil percobaannya karena volume tabung itu PR kuadrate, kemudian di sini hasilnya 1/3 PR kuadrate. Coba dulu dilihat dulu dari kelompok 2 dan 3. Apakah jawabannya sama? Sama? Oke. Nah, kenapa ini bisa 1/3 PR kuadrate tadi? Ya, kalau kita ingin mengisi penuh tabungnya dengan menggunakan kerucut ya, penuh itu berapa kali penuhannya dari kerucutnya berasnya? 3, semuanya 3 kali? Oke, berarti volume tabung itu 3 kalinya dari volume kerucut, begitu ya? Nah, karena sekarang yang akan kita cari itu adalah volume kerucutnya, berarti volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung. Volume tabung itu tadi kata Ayu ini kan ya? Nah, PR kuadrat. Berarti volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T. Gitu ya, PR kuadrat itu kan alas lingkarannya. Gitu ya, nah ini. Nah, dengan catatan yang harus kalian tahu dari kerucut tadi dengan tabungnya, alas dan juga jari-jari dari alasnya juga tingginya itu sama, gitu ya. Oke. Selanjutnya kalian lihat di aktivitas kegiatan yang ketiga. Di situ ada soal boleh dari kelompok 2 Amira. Coba dibaca soalnya. Nah, di layar juga sudah ditampilkan, boleh kalau melihat di sana. Pada acara Idul Adha di masjid dibuat sebuah tumpeng berbentuk kerucut untuk dibagikan kepada jamaah. Tumpeng tersebut memiliki jari-jari alas 14 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume tumpeng
tumpang tersebut menggunakan Q sama dengan 22/7. Oke. Kelompok 3, apakah sudah jawabannya? Sudah mengisi kegiatan yang ketiga, kelompok 3. Sudah? Ini sama Amira. Oh iya, sudah jawabannya? Kegiatan 3, yang ini ya. Oke, sudah ya. Oke, boleh maju ke depan, ke kamera. Oh iya. Buat kita. Buat kita. Terima kasih Amira ya dari kelompok 3. Oke, kita lihat dari kelompok 1 dan 2. Jawabannya sama gak? Sama. Oke, karena yang diketahuinya itu jari-jarinya 14 cm, tingginya 15 cm, menggunakan pi-nya 22/7 ya, kelipatan 7. Oke, kemudian untuk menghitung volumenya menggunakan rumus tadi yang sudah kita dapatkan apa? 1/3 pi r kuadrat B. Jadi langsung kalian masukkan angkanya ke dalam rumus. Hasilnya 3080 cm pangkat 3. Sama semuanya? Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Cukup. Betul. Kalau sudah cukup, coba Ibu cek dulu. Dari mulai pengertian kerucut. Apa itu pengertian kerucut, Selfie? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak. Satu titik puncak ya. Oke, lalu unsur-unsur kerucut. Ada apa saja, Hana? Ada titik puncak. Ada titik puncak, yang mana titik puncak? Yang atas. Atas apa? Atas itu? Ada P. Ya, terus ada apa lagi? garis pelukis. Garis pelukisnya ada apa garis pelukisnya? Iya, terus ada apa lagi? Lalu ada tinggi kerucut. Tinggi kerucutnya yang mana? P. alas P. Oh, iya, P. Kemudian ada apa lagi? diameter. Ada diameter apa? Diameter AB. Oke. Kemudian tadi kita sudah menemukan juga volume kerucut ya. Volume kerucut itu apa, Farah? Volume kerucut sepertiga kali luas alas kali tinggi. Iya, luas alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran Pi r berarti? kuadrat. Ya, 1/3. Dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Sip. Bisa semuanya ya? Bisa. Oke, cukup? Nah, jangan lupa kalian nanti banyak latihan soal lagi ya, supaya kalian bisa lebih paham untuk menghitung volume dari kerucut ya. Terus semangat belajar ya, karena orang yang terus menuntut ilmu itu Allah akan tinggikan derajat. Jadi jangan patah semangat untuk terus belajar. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar luas permukaan dari kerucut. Oke? Jadi kalian boleh baca-baca dulu di buku ya materinya biar nanti bisa langsung paham. Oke? Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Hasib. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anaknya kita berdoa.
selesai. Baik. Alhamdulillah ya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi